Halo, materi kita apa ya, Rek? Ciling, Tentang WASDAL rumah negara. Oke, WASDAL, rumah negara, terus PMD, Pak. BMD, bagus. Terus ada lagi? GLU, Pak. GLU. Oke, terus Ukuran kinerja. evaluasi pengukuran kinerja. Desa, Apa? Apa? pengelolaan desa. Pengelolaan aset desa ya. Ada pengelolaan aset desa, ada pengelolaan aset pemerintah daerah. Sedikit share screen-nya. Share screen-nya mana ini? Ya. Kok ini malah yang berubah? Sih saya tadi buat tuh. Saya taruh di mana ya? Nah, ya. Udah belum? Udah kelihatan belum, teman-teman? Sudah terlihat, Pak. Ya, ya. Ini ya materi kita hari ini. Oke, teman-teman, kemarin nggak terasa sudah satu semester kita diskusi terkait dengan pengelolaan BMN 2. Materinya diawali dari pembinaan pengawasan, terus kemudian kita diskusi tentang rumah negara, kemudian GLU, pengukuran kinerja, BMD, dan BMS. Oke. Komposisi soal. Ini teman-teman kita, kalau nggak salah di pertemuan kedua, ujian pertemuan kedua, kita akan lihat 20 soal, kok 20 soal, 20 bobot untuk soal pilihan ganda, terus kemudian 60% bobot untuk soal esai, dan 20% bobot untuk soal studi kasus. Sekali lagi teman-teman ya, komposisinya ada pilihan ganda, ada esai, ada kasus 20, 60, 20 ya. Ulang lagi, komposisinya 20% untuk pilihan ganda, 60 esai dan 20 soal studi kasus ya. Jelas sampai di sini teman-teman? Jelas. Oke. Kita review singkat. Ini materi terkait dengan WASDAL. Aturannya wajib dibaca teman-teman sekalian di 244 2012. Kalau yang 52 ini adalah perubahannya, kemudian 334 2021 ini pengelolaan BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan yang di dalamnya juga mengatur WASDAL. WASDAL dilakukan untuk 3 hal ini. WASDAL dilakukan untuk 3 hal ini, guys. Ulangi lagi. Ya, WASDAL dilakukan untuk 3 hal ini. Yang dilakukan WASDAL itu ya BM-nya itu sendiri, asetnya sendiri, kemudian prosesnya atau aturannya, kemudian SDM-nya. Subjeknya pada level pengelola, ya di pengelola juga melakukan WASDAL, kemudian di pengguna maupun kuasa pengguna juga melakukan WASDAL. Ini coverage-nya yang dilakukan oleh pengelola, ini lingkup yang dilakukan oleh pengguna maupun kuasa pengguna. Ini banyak ya lingkupnya yang bisa dicari. Ya. Ini lebih sedikit yang levelnya pengelola. Kemudian teman-teman di level pengelola ada pemantauan, ada investigasi. Ya, pemantauan itu sifatnya administratif. Terus kemudian juga ada yang disebut dengan penelitian lapangan. Ini pemantauan administratif, ada pemantauan lapangan. Pemantauan administratif ada yang insidental, ada yang periodik. Kemudian apabila di dalam melakukan pemantauan ada hal yang perlu
tindak lanjuti, maka bisa dilakukan investigasi. Hasil selanjutnya bisa meminta dilakukan audit oleh aparat internal pemerintah. Kemudian dibuat. Sedangkan pada level pengguna maupun kuasa pengguna ada pemantauan, ada penertiban. Perhatikan kalau di atas ada pemantauan investigasi, sedangkan pada level pengguna maupun kuasa pengguna adalah pemantauan dan penertiban. Pemantauan ada dua juga, sama. Ada pemantauan yang sifatnya administratif, kemudian ada yang sampai ke lapangan. Ya. Apabila ada hal yang melanggar dan lain-lainnya bisa dikenakan sanksi, bisa penundaan, bisa administratif, bisa pidana juga apabila ada indikasi-indikasi dilakukan tindakan pidana. Demikian ya teman-teman secara singkat tentang bagaimana pengawasan pengendalian barang milik negara. Aturannya mohon diperhatikan betul ya. Proses-prosesnya tolong dipelajari, pemantauan itu prosesnya kayak apa, investigasi prosesnya kayak apa. Gitu ya. Oke. Masuk ke rumah negara. Teman-teman, rumah negara bacaan wajibnya adalah PMK 138. Juga ada aturan-aturan tambahannya. Intinya rumah negara itu digolongkan ada 3. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1, golongan 2 ini yang bisa dibilang subjeknya adalah pengguna, kuasa pengguna, dan pengelola. Sebagai pembina. Ya. Sedangkan untuk rumah golongan 3 ini ada PUPR, ada pengelola. Kalau PUPR di dalam hal ini adalah sebagai pembinanya, kalau pengelola sebagai pengelola barangnya. Ya, kalau ini pembina terkait dengan rumah negara, ya, tapi kalau sudah golongan 3 dia sekaligus yang mengoptimalkan. Ya. Terus kemudian kalau pengelola posisinya sebagai pengelola atas BNN-nya. Nah, rumah golongan 1, rumah golongan 2 bisa dialihkan ya menjadi rumah golongan 3 dan sebaliknya rumah golongan 3 apabila di dalam kondisi tertentu bisa dikembalikan lagi, biasanya dikembalikan ke golongan 1 atau golongan 2. Misalnya mau digunakan lagi, mau dijual, belum sampai terjual, negara butuh, maka rumah golongan 3 bisa dikembalikan kepada golongan 2. Kan juga bisa digunakan ya. Oke. Kemudian siklusnya, rumah negara ini merupakan barang milik negara, maka dikelola sesuai dengan siklus barang milik negara. Sampai pembinaan, pengawasan, pengendalian. Dengan 11 siklusnya. Itu ya teman-teman terkait dengan rumah negara. Oke. Kemudian bicara tentang aset BLU. Aset BLU, teman-teman sekalian, aturan aset BLU sekarang sudah dijadikan satu dalam pengelolaan BLU. Ya, ada pasal-pasal di sini yang spesial mengatur tentang pengelolaan aset BLU. Aset BLU intinya ada yang benar-benar asetnya BLU itu sendiri, gitu ya, asetnya BLU sendiri. Terus kemudian ada juga yang aset itu pihak lain. Jadi BLU bisa mendayagunakan aset pihak lain yang bekerja sama. Di samping mendayagunakan asetnya yang benar-benar asetnya BLU sendiri. Bentuknya pendayagunaan ada berapa? Ada 2. Menurut PMK 129, yaitu KSO, kemudian ada KSM. Ya, ada KSO, ada KSM. Kalau KSO itu asetnya yang dioptimalkan, dikerjasamakan, sedangkan KSM itu pengelolaannya, ya, SDM-nya, lebih mengarah kepada SDM-nya. Walaupun di dalamnya itu juga ada asetnya, gitu ya. Aset ada 2 kan, aset yang miliknya BLU, ada yang aset miliknya pihak yang lain. Di KSM juga begitu ya, ada asetnya pihak lain yang SDM-nya dari BLU, atau sebaliknya asetnya BLU yang SDM-nya atau yang mengelola atau SDM-nya berasal dari pihak lain. Oke, di dalam KSO ada aset BLU ya yang bisa di KSO kan ada tanah, bangunan, dan selain tanah, bangunan. Ya, sedangkan aset pihak lain yang di KSO-kan, jadi aset pihak lain dikerjasamakan dengan BLU, maka aset ini bisa berupa peralatan dan SIM. Ya. Kemudian kalau kerjasama
KSM yang manajemen ini ada aset BLU, ada aset pihak lain. SDM-nya bisa berasal dari BLU, orang-orangnya BLU, memanage lah gitu ya, memanageri asetnya pihak lain atau sebaliknya aset BLU, manajeri soko jobo. Itu ya, saudara kalau pergi ke UI ada Velves itu ya, ada road driving gitu ya, ada kafe, ada macam-macam di sana, ada swimming pool gitu ya. Nah itu CTBFU manajemennya dari pihak ya. Ini pendapatannya ini masuk kepada rekeningnya BU. Ini termasuk pendapatan PNBP ya, tapi nanti hanya sekedar laporan. Uangnya langsung masuk BLU, dituangkan di dalam RBA dan langsung bisa digunakan. Demikian tentang BLU. Gampang toh? Kemudian evaluasi kinerja. Saya capture yang penting saja ya. Itu kan panjang nih kalau diceritain. Peraturannya, perhatikan regulasinya dibaca ini ya. Oke. 349/2018 ya, tentang pengukuran evaluasi pengukuran kinerja atas barang milik negara. Stakeholders utama yang berperan untuk keberhasilan dari pengukuran ini adalah masyarakat, gitu ya. Terus kemudian pemerintah sebagai owner atas BMN, terus kemudian pengguna. Evaluasi departemen ini mungkin lebih kepada pengelola kali gitu ya, yang membuat kebijakan, terus kemudian aset manager ini lebih kepada kementerian lembaga, property manager ini lebih kepada kuasa pengguna barang, kemudian pihak ketiga. Ya, ini stakeholder utama untuk pengukuran kinerja BMN. Ketika mengukur BMN tentu dong ada indikator-indikatornya, karena nanti hasil dari pengukuran ini adalah peringkat gitu ya, atau nilai. Ini berkinerja baik, kurang, sedang, atau indikatornya ada kepentingan umum, apakah asetnya memberikan manfaat kepada kepentingan umum, telah digunakan untuk kepentingan umum, dan manfaat sosial, gitu ya. Tingkat kepuasan bagaimana? Iya, yang menggunakan mengambil manfaat dari BMN tersebut, ya. Dan kepuasannya tinggi, rendah, atau bagaimana. Potensi penggunaan masa depan apabila ada saat sekarang belum dioptimalkan, bagaimana ke depannya bisa dioptimalkan. Kelayakan secara finansial, ekonomi ini juga dilakukan kajian. Lebih detailnya saudara bisa membaca di masing-masing indikator yang detail daripada kriteria masing-masing indikator. Berikutnya adalah kondisi teknis fisik daripada aset tersebut. Ya, teman-teman, ini summary daripada evaluasi kinerja barang milik negara. Sekali jangan baca atau tanya. Pengelolaan BMD ini simpel aja. Aturan tentang pengelolaan barang milik daerah ada di Permendagri nomor 19. Terus kemudian yang 47 2021 ini kemarin bicara apa teman-teman? 47 2021 itu tentang kayak penatausahaan dari barang milik daerah. Ada pembukuan, ada evaluasi, bukan inventarisasi dan pelaporan. Ya, itu lebih teknis. Baru satu ini setahu saya yang sudah diatur lebih teknis terkait dengan siklus pengelolaan BMD yang ada di Permendagri 19, yaitu Permendagri 47 tahun 2021. Ingat bahwa pengelolaan barang milik daerah siklusnya seperti pengelolaan barang milik dari perencanaan, penganggaran hingga pembinaan, pengawasan, ada 11 sama ya, termasuk dengan yang desa ini. Ya, sama. Yang desa ini siklusnya juga sama, mulai dari perencanaan sampai pembinaan, pengawasan, pengendalian. Perhatikan aturannya. Yang mengatur tentang pengelolaan barang milik desa adalah Permendagri nomor 1 tahun 2016 sampai sekarang belum ada perbaikannya atau perubahannya.
Kemudian ada Permendagri 73 2020 ini kepada audit atau pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Di dalamnya ada pengukuran kinerja aset. Ya, jadi yang bukan pengukuran kinerja, yang dijadikan indikator ketika melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah adalah kinerja aset. Oke. Terus ada sedikit tambahan sudah saya share ke saudara-saudara juga kalau tidak salah ya, tentang inventarisasi. Ini pedoman ya, pedoman inventarisasi barang milik daerah. Ini dengan ST ya, 143/1348 ya, Direktorat Pembinaan Pembangunan Daerah tahun 2021. Nah, siklusnya sama, mulai dari perencanaan sampai itu teman-teman mohon dipelajari atas persiapan menuju UAS di 2022 ini. Terima kasih. Sukses untuk sekalian, semoga UAS ini berhasil dengan baik, optimal, dan nanti bisa lanjut di semester ke-6 dan nanti lulus wisuda menjadi ASN yang berakhlak. Demikian teman-teman, sedikit yang bisa saya tambahkan ya, saya tambahkan untuk pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Sedikit aja, kalau yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Atau sudah cukup? Atau sudah cukup? Izin bertanya, Pak. Ya, ya. Nah, untuk ruang lingkup pengukuran kinerja aset, kita itu sampai ke formula nggak ya, Pak? Tentang simulasi formulanya, Pak? Enggak sampai sana, tapi dibaca semua, ya. Dibaca semua. Enggak sampai saudara enggak ada tak minta untuk di kasus, ada kasus bla bla bla, lakukan ukuran kinerja, enggak begitu, ya. Enggak. Itu nanti saudara kalau sudah kerja aja, ya. Itu lama kan itu. Setahun ya kan, ukurnya ngelihat ini ngelihat itu nanti ya, nggak sampai di situ. Nanti saudara pas kerja saja ya prakteknya ya. Oke, dan nanti saudara menjadi andalan kantornya masing-masing ya, bisa lebih bagus lagi kriteria atau peringkat capaian kinerja aset dari Satker atau kementerian yang nanti saudara bertugas ya. Saya sudah mulai menginfiltrasi saudara sudah mulai membayarkan nanti kerja, gitu ya. Karena paling sebulan lagi saudara PKL kan, sebulan lagi sudah PKL. Jadi saudara harus disuasanakan dengan kerja. Ingat, jam kerja nanti PKL-nya kalau tidak salah di lingkungan Kementerian Keuangan kan 7.30 harus kerja. Pulang jam 4:30 atau jam 5 ya. Udah lupa nih, lama nggak kerja. Ada apa itu namanya, saudara nanti harus mengikuti kaidah yang ada di kantor ya. Kalau di Pemda kadang-kadang maksudnya begini, kalau saudara di KPKNL, terus KPKNL-nya itu biasanya diundang oleh Pemda untuk ikut upacara baris berbaris gitu. Tapi kalau di pusat kan enggak. Nah, di Pemda itu biasanya setiap Senin atau setiap sebulan sekali ya kalau nggak salah ada itu ya. Saudara harus hadir tuh lapangan gubernur gitu bareng-bareng. Ya, itu terus nanti mengikuti kalau justru WFO ya WFO, kalau diminta untuk WFH ya WFH. Gitu ya, teman-teman sekalian. Supaya nanti saudara mulai dalam suasana kerja. Beli baju ya, beli baju. Jangan sampai nanti saudara bajunya lusuh, udah putih tapi warnanya semburat kuning. Nah, itu kan jadi nanti oh anak-anak stan ini kayak ngene ya, udah begitu lusuh lagi kan ya. Terus warnanya entah apa, sudah mengalami metamorfose warna gitu kan. Terus kemudian suka digosok. Sama ini kan saudara nggak pernah pakai baju seragam gitu.
Gosoknya mungkin enggak, boleh dilipat pakai, lipat pakai gitu kan ya. Jangan-jangan dicuci pun enggak ya. Yang anak pang kok ya, yang penting emang gue mengaruh pada Allah gitu kan ya. Jangan-jangan enggak pakai di kamar terus gitu. Keluar. Ya, jadi siapin ya. Terus pakai parfum lah gitu ya, pakai parfum cung sampai mambune lengo klentek, lengo gas, waduh wis. Aduh. Ya, jangan sampai penguk ya. Jadi pegawai Citra ASN yang mbak-mbak pakai minyak wangi juga, tapi yang soft, yang lembut ya, yang laki-laki boleh pakai minyak nyong-nyong. Yang apa tuh nyegrak gitu, gak apa-apa. Laki-laki harus begitu. Siapa tahu nanti ada kepala kantornya tertarik kan. Lu umur ora apa-apa, umur ora apa-apa, sing penting kan sugih gitu kan. Kepala kantornya pensiun ya, kamu kan oleh uang pensiun, sudah masih kerja kan ya. Pensiun. Masih banyak kok ya. Selain 3 yang bujang masih banyak ya. Yang sing rondo yono ya. Silakanlah yang laki-laki, kalau enggak hanya ya dapat kepala kantornya. Kepala seksinya juga banyak ya. Masih nganggur itu. Kalau yang perempuan kayaknya kepala seksi sama kepala kelas sudah nikah ya. Rata-rata kalau perempuan paling kepala seksi aja mungkin sudah pada nikah ya. Ya saudaranya dengan kakak kelas lah gitu kan, dengan anak sarjana gitu. Banyak kan anak stan dapat sarjana ya, yang perempuan ya. Gitu. Ya mungkin sarjananya dulu masuk stan nggak terima kan ya, sekarang nggak dapat, nggak lebih stan apa-apa, yang penting bojo gua ngestan gitu kan. Gitu. Yang laki-laki juga begitu tuh, yang laki-laki ternyata biasanya lebih tua istrinya ya, kan S1 terus kemudian baru masuk D3 akhirnya dia pengen dapat suami cerdas lah, anak stan gitu ya. Oke, kan ya. Siap ujian ya, siap PKL, bismillah, insya Allah. Ya. Jangan lupa minta doa kepada orang tua ya. Belum punya orang tua ya Pak. Lah gue lahir kondi kok belum punya orang tua gitu ya. Orang tua sudah meninggal Pak, cari om tante gitu ya. Nah, enggak ada Pak. Saudara cari ya, kakakmu ya, dulur-dulur gitu ya, yang garis darah gitu. Enggak ada lagi. Nasib murah rek orang duwe dulur, orang duwe bapak wis mau kabur kanginan kok. Ya, cari ya. Terus kemudian berdoa kepada Allah. Tuhan. Saya kira sampai di sini ya. Selesai. Saudara kayaknya ada kegiatan lain ya. Itu apa jenenge? Kuisnya dikerjain. Kalau nggak salah baru 1 orang, 2 orang yang sudah ngerjain kuis nih. Hari ini saudara kalau eksekusi aja kan ini ada jam sampai jam 10-an kan. Mau kerjanya selesai gue daripada nunda-nunda sing ora-ora. Ya, Bapak kan kasih kesempatan sampai puas kan Pak. Kan harus dimanfaatkan waktu yo, tapi tulisan yang kono itu maksimal sampai hari apa ngarani kuwi puas saudara. Puas pun jam terakhir lagi jam 23.59 lagi ngono ya mau mepet nih. Saya kebacut kalau awakmu sampai kelewat ya, kebacut tenanan ya. Saudara kerjain sekarang aja selesai ya, segera kirim ke saya. Biar tak nilai. Jangan sampai nggak ada yang nggak mengerjakan. Kalau nggak ada yang mengerjakan, nilai aktivitas saudara, poin untuk ujian 0. Ngomelu aku rek sampai saiki lho rek sing resume BLU. Kok BLU kinerja aset ono sing ro ngerjakne. Ketua kelas wis tak omongi, tak kon menghubung wis tak elingke. Jiarnya wis ya wis aku mendingan aku lek zaman biyen tak DO tenan cah ngene iki ya bener gitu ya kalau ada ujian apa jenenge kuwi enek rapat dosen cah ngene iki tak DO lah wong dikongkon dosene ngecengi nih engko lek dikongkon kepala kantore ngecengi piye kan membuat nama PKN rusak ngono kuwi mendingan di DO ae ya nggak merusak
alma mater. Nggak kebangetan toh. Diminta untuk membuat resume, udah dikasih tahu, gak gawe. Terus tak ingetin lagi melalui ke kelas, ketua kelasnya. Orang dibuat juga. Ya. Ini aku ki dosenmu lho rek. Ngono kan ya. Lek sing ngongkon preman ora mbok ikuti enggak apa-apa, ya kan. Tapi ngongkon dosene. Terus saya merefleksikan begini, kalau saya dosennya wis ra dianggap. Nanti kalau kepala kantor ra dianggap piye? Ya kan? Dikongkon kepala kantor untuk masuk kerja atau ngerjain nota dinas enggak dikerjain. Ya. Udah itu. Biasanya kepala kantor kalau begitu dia cari orang lain, gitu ya. Cari orang lain. Gitu. Untuk ngerjain dan mereka biasanya nanti dilakukan pembinaan, kayak dibina mana ya wis, nggak dikasih kerjaan. Ya, kalau nggak dikasih kerjaan berikutnya lagi kartu kuning. Terus nanti kalau ada kesempatan diumpat atau apa nggak diizinkan, gitu. Ya. Saya kemarin juga bingung kenapa kakak saudara yang di Kementerian PU PR ada kok nggak dikasih kesempatan ke D4. Saya tanya ke lembaga kenapa anak-anak saya yang di sana kok nggak diberikan kesempatan untuk masuk D4. Saya nggak tahu nih jawabannya benar atau enggak gitu ya dari lembaga karena saya nggak tanya, saya kan nggak punya akses ke PUPR kan, saya aksesnya ke kan lembaga yang menegosiasi dengan anak kan, katanya lembaga mungkin anak-anak manajemen aset pertama kali begini, saya tanya kenapa kok? Oh karena di DJ PPR, kok DJ PPR, PUPR nggak membutuhkan D4 manajemen aset. Oke Pak, kalau misalnya anak-anak saya nggak masuk ke D4 manajemen aset, kenapa dia nggak dikasih kesempatan untuk cross kepada akuntansi atau KBN? Tak bilang begitu kan? Gitu. Oh begitu, iya, tak bilang. Perjuangkan. Kan buktinya anak sebelum-sebelumnya kakak kelasnya bisa kok pindah ke D4 akuntansi. Dulu akuntansi itu semua jurusan bisa, ya kan? Gitu loh. Saya ngobrol dengan BAK, saya gitu. Karena saudara anak-anak saya, saudara diperlakukan sama, punya hak yang sama. Masalah nanti lulus nggak lulus urusan nanti, gitu kan? Terus nggak tahu kok jawabnya begini. Anu Pak, mungkin anak-anak ini nggak masuk talenta Pak. Jadi ini ngono ya, aku juga nggak. Apa benernya anak-anak mindset nggak masuk? Bisa jadi loh ya, bisa jadi nggak masuk talenta. Misalnya seperti yang saya ceritakan tadi, disuruh ngerjain ini nggak dikerjain, bajunya lusuh, ya kan? Nggak pakai minyak wangi. Mambu gemuk aja kan bolak-balik ngurusin motor kan, ya bau oli lah wis ke kantor nih bisa nggak masuk talenta sehingga nggak masuk yang diusulkan untuk slot tes di ya atau bisa jadi memang kelewat ya gitu teman-teman ya. Saya tanya sampai Kaprodi D4 saya samperin kemarin ikut rapat ini enggak ya, katanya ya saya ditanya ya terserah sana ada D4 manajemen aset enggak begitu kan. Dijawab nggak ada permintaan ya sudah Pak saya nggak anu lagi. Aduh kalau ngono kan. Atau mungkin nggak tahu ya kalau di sana itu ada anak manajemen aset jangan-jangan. Tapi nggak mungkin dong. Kan data ada di BAK anak-anak ini. Ya. Aduh, malah tulisannya tak protes juga. Coba apa? Manajemen aset nggak dimunculkan di edaran itu, tetapi kenapa malah ditulis jurusan bea cukai? Jurusan bea cukai itu prodi bea cukai nggak ada yang ditempatkan di PUPR. Nah, bilang gitu. Aduh. Iki aku ora di depanmu terus, wah Pak Tanda ini memperjuangkan anak mindset orang ngono, orang nek manfaatnya bagi saya gitu loh ya. Ya. Tapi bagi saya ini kewajiban memberikan kesempatan kepada yang berhak, nggak boleh zalim. Ya. Harus diberi kesempatan. No one left behind. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal. Itu kalau konsepnya Sustainable Development Goals. Hak orang itu nggak boleh. Repot loh, urusan manusia dengan repot nih, urusan dengan manusia ini repot.
Engko nek dunia kene ora apa-apa, tapi nanti di akhirat nuntut ya, ngeluh ora kowe. Nek dituntut di dunia kita bisa perbaiki. Lek nuntute nek akhirat piye? Coba yang dua anak ini misalnya, nggak tahu berapa orang nih anak kita yang di sana, kalau salah 2 atau berapa gitu. Misalnya nanti, tak diemin aja Pak, nanti tak tuntut di akhirat PKN stan ngono ngeluh ora. Sak stan bu neraka jangan-jangan. Karena urusan manusia harus selesai dengan manusia. Ya, jadi mohon maaf juga nih kesempatan ini saya dengan saudara-saudara ngomong anane inilah Pak Tanda koyok ini. Jadi anak saya ada yang nggak sesuai ya mohon maaf. Ya, karena saya tidak mungkin bisa memuaskan 31 orang ini. Kan kepala saudara berbeda-beda. Ada Pak Tanda itu api. Anak sih ngomong Pak Tanda itu anak isinya ngomong tong kan ya. Nah, ada yang begini pelajaran ini 1,5 jam paling. 5 menit tok pelajarane ya. Liyane guyon tok. Misale ngono kan. Gitu. Mana sing guyone kurang Pak Tanda. Lah perlu 2,5 jam ini lek perlu guyon tok ya Pak. Karena pelajaran ini aku maca dhewe ya iso Pak. Saya baca sendiri juga bisa Pak. Ngomong Jawa boleh nggak? Jangan-jangan nanti disompret anggota DPR nanti ya. Di kelas resmi pakai bahasa Jawa, selar itu pecat saja itu Pak Tanda gitu. Nah, repot. Nah, aku siap-siap. Wong yang memang berkeinginan wakil rakyat ya, itu kan wakil kita ya udah. Rakyat tuh jangan saudara melihat beliau itu sebagai sesosok, seonggok mister itu, tetapi beliau itu rakyat lah ya. Mohon maaf ya teman-teman dari daerah lain, kadang-kadang saya dominan lah saya pakai bahasa Jawa gitu ya. Ya karena saya wong Jawa ya. Kalau saya wong Sunda mungkin ya ngomong Sunda. Tapi kalau saya orang awak ya ngecek orang awak ya. Orang Madura ya Madura. Tapi kan biasanya tak terjemahan, dikit-dikit saya terjemahin gitu kan ya untuk menetralisir ya gugatan. Alah apa reso komentar liyane sih. Ya. Ya komentar ibu kota negara baru ini gimana gitu ya. Gimana sih APBN ini pendapatan negara meningkat gitu. Komentar bagaimana negara ini bisa mengurangi utangnya gitu ya. Bagaimana gini rasio kita turun gitu ya. Bagaimana dana desa ini optimal, bagaimana aset negara ini optimal. Teman-teman, aku perlu sampaikan ini. Kemarin saya baca di media katanya pegawai DJKN memasukkan dokumen BLBI. Waduh, aku biar kita tahu naik honor. Saya dulu pernah kerja di sana. Saya mikir jangan-jangan saya. Ini kan kejadiannya baru-baru ini. Sebenarnya aset BLBI itu sudah berakhir, tapi asetnya sisone JNR. Sisone itu sudah diperkara gitu loh ya. Gitu. Dulu juga berperkara tapi tidak diperkarakan. Semua diperkarakan tapi ya ngono kuwi cerita. Sekarang ono meneh ya. Kementerian Keuangan goyang-goyang. Saya nggak tahu apakah teman-teman ini niatnya sengaja atau nggak sengaja, gitu ya. Atau disuruh orang, gitu. Saudara harus hati-hati, ya. Kalau menyengajakan, tapi kalau sengaja kok komunal, rame-rame, gitu ya. Atau jangan-jangan korban. Kadang-kadang awakmu ngono, tak wanti-wanti kalau saudara kerja nanti disuruh berbuat sesuatu yang nggak sesuai dengan aturan, saudara harus jawab, mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Ya, jangan saudara takut, takut ya Pak, dikongkon guguran ya. Seandainya kamu takut pun buat surat tertulis, Pak, mohon maaf saya mau mengerjakan ini, tapi ada pernyataan terus bahwa saya diperintahkan oleh Bapak dan saya tidak mau awalnya, kemudian Bapak memaksa dan saya berlepas diri dari segala tuntutan apabila di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Ngomong-ngomong, biasanya kepala kantor semua mikir deh. Cahaya dia rasa dikejar sama, ya udah dia nyari yang lain. Ya udah. Harus gitu. Tapi kalau saudara nurut, misalnya takut.
Wah, nanti saya dipindah ya. Pindah lho rek ya. Wah, kowe iki wedi dipindah kerja padahal saudara nanti dipindah dari dunia ke alam kubur ya wedi, Astagfirullahaladzim. Ini ya. Pindah neng kuburan aja nggak takut. Ini dipindah kerja takut. Pindah dari fak-fak dipindah kemana lagi yang lebih seru dari fak-fak ini? Yakin aja lah. Jadi teman-teman harus punya integritas harga mati. Suruh berbuat yang nggak baik, no Pak, mohon maaf. Lebih baik saya dipindah Pak. Kan saya sudah di Biak Pak, pindahlah saya ke Jawa Pak. Nambah senang ya. Itu saya tutup teman-teman semua. Pak Tanda kan memang ngomong tutup, tapi nggak ditutup-tutup, Pak. Ya, oke semua ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doaku mengiringimu sukses di UAS dan dapat nilai optimal di semester ini dan lanjut ke semester 6. Ikuti PKL, balik ke kampus, kuliah lagi, kemudian wisuda penempatan. Semoga ditempatkan di kantor yang berkah, gitu ya. Nggak usah di Kementerian Keuangan, yang penting di kementerian lain dan kaya. Ya. Jangan sampai ditempatkan di kementerian lain, wis penempatan kementerian lain ditempatkan di tempat yang terpencil, miskin bisa, aduh, yes, terimolah nasibmu, ya, sabar. Ya. Yang ditempatkan di Kementerian Keuangan, kaya, bersyukur. Nah. Selamat pagi, salam sejahtera, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kita bubarkan ya.